Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda menyaksikan Economic View dan kami masih berbincang mengenai bisnis retail yang makin ketat. Roy, Nicholas Mandi. Pak Roy, ini bicara mengenai tadi kalau kita katakan ternyata banyak begitu ya Ya, kebijakan yang sudah ya, dikeluarkan oleh pemerintah, ya, tapi di satu sisi sebenarnya masih bersinggungan atau masih berbeda pendapat begitu dengan pelaku usaha begitu di ya, industri retail. ya, Nah, sejauh ini akankah memberikan dampak kalau kita bicara mengenai kebijakan yang nampaknya belum memberikan satu pencerahan begitu, ya, tapi justru memberikan hambatan baru kalau itu dari pendapat Pak Roy tadi ya. begitu. Dan nah, ini akankah menghambat begitu Pak Roy? Takutnya apakah di tahun 2015 ini meskipun Anda katakan potensinya masih sekitar 10-15% Ya, pertumbuhannya, ya. tapi akankah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan adanya pembatasan-pembatasan tadi itu akan mempengaruhi juga nanti? Akan ikut tergerus juga atau tetap tidak memberikan pengaruh sama sekali? Ya, secara prinsip bahwa life itu harus tetap berjalan ya. Oke. Artinya bisnis juga harus tetap berjalan. Oke. Ya. Apapun yang diatur oleh dalam tanda kutip our parents, Yes. orang tua kita akan berusaha untuk ikuti. Karena memang pasti yang mereka pikirkan juga pasti yang terbaik. Betul. Karena terbaik bukan hanya untuk kita, tapi untuk all Iya. area, all multisektoral. Ya. Kita memahami untuk hal itu. Tetapi yang kita mohonkan selalu dan tidak habis-habisnya dalam segala kesempatan di media ataupun di segala sesuatu yang kita bisa bicara, itu selalu kita sampaikan, beri kami co-rider. Ya. Beri kami semacam kesempatan atau co-rider yang sifatnya silakan itu dikaji. Ya. Oke. Seperti ini permohonan yang contoh tadi saya sudah beritahukan mengenai Minol. Beri kesempatan dong untuk kota-kota tertentu itu tetap bisa berdagang. Iya, Ya. iya, iya. Karena apa? Karena ini bicara bukan hanya soal industri retail, tapi ada kaitan dengan industri pariwisata misalnya. Pariwisata. Kemudian keterkaitan dengan biaya materai dan lain sebagainya. Mungkin sekarang jangan dulu lah mungkin dilakukan. Karena apa? Karena kita baru aturan ini terus langsung Ada sudah lagi. diberlakukan. Karena kita ketahui bahwa seperti tadi mungkin di awal, kita adalah penyumbang kontributor tenaga kerja juga. Betul. Perekrutan tenaga kerja. Jadi kita ini sebenarnya di industri retail ini termasuk industri yang padat karya. Bukan soal padat modal saja. Iya. Karena apa ya, bisa dibayangkan dengan jumlah retailers kita, ya contoh convenience store kita, ya kemudian ada hypermarket dan supermarket, itu bisa almost sekitar hampir 20 ribuan store misalnya. Yes. Kalau kali satu store kali 5 orang saja sudah berapa? Iya, Ya. iya. Kalau hypermarket sudah lebih lagi, satu Betul. hypermarket bisa sekitar 350 orang. Jadi itu kontributor daripada padat karya. Itu dari sisi retailnya, belum dari sisi suppliersnya. Iya. Ya kan? Produksinya, produsennya. Betul. Memperkaryakan berapa puluh orang untuk memproduksi. Belum manufakturnya yang memproduksi dan lain sebagainya. Jadi ini kaitannya, rentetannya besar. Jadi beri kesempatan atau beri co-rider atau beri juga kesempatan untuk mendengarkan apa yang kita harapkan. Oke. Jadi ini kembali lagi masalah bagaimana komunikasi dan keterbukaan. Betul. Kalau dikatakan bahwa seorang anak meminta suatu kesempatan untuk bisa juga diberi kepercayaan untuk kita jalankan, ya jangan langsung dimatikan, tetapi justru bagaimana coba didengarkan, dikaji lagi. Karena ini oke lah, sektoral lain terselamatkan, tapi kalau sektor retailnya juga terbunuh atau tergerus kan dampaknya juga kepada sektor lain. Nah, ini kekhawatirannya begitu, Pak Roy, ya. dan teman-teman begitu dengan adanya peraturan dan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah begitu. Adakah kekhawatiran ini akan justru menghambat begitu industri retail berkembang lebih maju lagi, mengingat kita tahu persaingan sendiri di industri retail. Retail asing juga sudah mulai masuk, kemudian masyarakat ekonomi ASEAN sudah berada di depan mata kita juga begitu, Pak Roy. Jadi kan persaingannya semakin ketat begitu untuk industri ini. Dengan kebijakan yang dikeluarkan begitu, kekhawatiran apa sih sebenarnya yang teman-teman rasakan sejauh ini? Iya, kalau kita bicara kekhawatiran sebenarnya kita lebih memikirkan kekhawatiran kalau dampaknya ke financial makro. Oke. Financial makro. Kalau regulasi, ya kembali lagi kita selalu pasti ada cara untuk cari jalan keluarnya. Tapi kalau sudah financial makro itu udah agak susah ya. Misalnya kita bicara kenaikan BI rate
Syukur sekarang BI rate-nya Sudah sudah diturunkan. turunkan. Oke. Tapi tahun lalu kan lumayan Yes. tuh BI rate-nya naik. Nah, itu kan di luar kemampuan. Sehingga dengan kenaikan BI rate itu yang melakukan produksi dengan pinjaman bank dan lain sebagainya itu kan berarti naik juga dia punya Betul. interest-nya. Asurannya juga ya. Iya. Nah, itu akan mempengaruhi produksi, produksi akhirnya mempengaruhi supply, supply akhirnya mempengaruhi ke sales. Kan begitu. Iya, Karena retailnya kurang di supply, berarti kan kurang juga orang membeli artinya. Walaupun kemampuan itu masih ada. Jadi yang kita sangat jaga itu adalah bagaimana secara finansial. Yang kedua adalah regulasi ya. Nah, itu sangat kita harapkan untuk tetap diberi kesempatan, diberi corridor, diberikan jalan keluar, direction. Bukan hanya soal menutup saja, tapi diberikan direction. Arahannya gimana? Tutup minol, tapi apa? Next-nya supaya bisa. Biaya materai, tapi apa? Bukan tutup minol, biaya materai, ini. Solusinya kita disuruh cari sendiri. Nah, ini seorang anak akan kelepar-kelepar ini akan cari gimana caranya saya mesti. Karena ini kan view-nya kalau orang tua view-nya kan angle-nya besar. Kalau anak ini view-nya hanya di industrinya. Nah, itu. Tapi komunikasi begitu sejauh ini yang teman-teman Aprindo mungkin sudah sampaikan kepada pemerintah itu apakah sudah didengarkan atau mungkin masih belum sempat begitu paling tidak melakukan audiensi misalnya? Ya, ada beberapa hal seperti di Permendak yang direvisi Permendak 2014 kemarin itu sudah ada yang diakomodasi ya. Misalnya mengenai aturan jarak itu ya, zonasi. Kemudian ada beberapa hal yang secara prinsip sebenarnya kita senang juga bahwa memang ini bisa diakomodasi, tetapi yang selalu kita membuat kita deg-degan itu adalah kalau memang itu tanpa dibicarakan, tanpa digaung, tahu-tahu keluar dan itu membuat kita semuanya harus ya istilahnya memacu diri, memicu diri, membentuk diri sedemikian rupa. Menyesuaikan diri berarti. Nah, padahal itu sesuatu yang nggak mudah. Karena kita berhadapan konsumen ya, kita berhadapan setiap kayak contohnya sederhana lah, biaya materai misalnya dikenakan. Ya nanti kan yang tergerus kan kenanya ke konsumen karena kita akan dipastrunya langsung kepada harga jual juga. Nah, padahal itu mungkin masih bisa dikaji produknya apa, ya, atau tidak digeneralisasi lah. Betul. Produknya apa mungkin. Dan jangan semuanya produk masuk. Nah, itu yang membuat kita penyesuaian diri seorang anak itu pasti akan butuh waktu. Lebih mengerucut nanti di segmen berikutnya begitu Pak Roy. Bagaimana juga tingkat persaingannya setelah tadi banyak sekali ternyata hambatan-hambatan begitu yang selama ini dirasakan Indo di industri retail. Kita akan lihat nanti bagaimana juga dengan tingkat persaingannya dengan sesama teman-teman dari Aprindo sendiri maupun juga masuknya retail-retail asing, belum lagi ditambah juga dengan pelemahan nilai tukar rupiah begitu. Kita jeda dulu sebentar. Ya pemirsa, kami masih akan segera kembali setelah jeda yang satu ini.